Kita putar ini pelan-pelan ya, pengatur tekanan RO, dan kita atur tekanannya di 50 dulu. Nah, kita lihat di 50 saja air sudah naik ke 5 lpm ya. Air sudah naik ke 5 lpm. Coba kita putar ke 100. Oke, ini kita putar ke 100, sebelum nyampe 190 air sudah di 7 lpm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kawan-kawanku, sudah lama saya tidak ada upload video karena mungkin kesibukan saya yang terlalu banyak di bidang perakitan mesin RO. Terpaksa saya harus memilih meninggalkan dulu kegiatan saya sebagai YouTuber, dan saya menggeluti profesi saya yang selama ini membesarkan saya, yaitu sebagai perakit mesin. Nah kawan-kawan, di hadapan kalian ini ada sebuah mesin RO 2000 GPD rakitan saya. Nah mesin RO ini minimalis ya. Kenapa minimalis? Kita menggunakan hollow, stainlessnya menggunakan hollow 20x20, dan tampilan instrumennya juga biasa saja. Menggunakan mesin Sanju S80 2 unit dan 3 buah free filter. Nah kali ini kawan-kawan kita akan menguji membran 2000 GPD ke dalam mesin RO rakitan saya. Nah kita akan menguji 2 buah membran kawan-kawan. Yang pertama adalah membran Fontron XLP 11 4040 Max ya. Ini adalah Fontron terbaru ya, yang kelas low pressure. Kemudian satu membran besutan keluaran dari Taptec Industri, keluaran dari DuPont ya, merek dagang DuPont. DuPont ini biasa yang mengeluarkan membran-membran Flimtech terbaru ya, membran Flimtech terbaru. Nah sekarang Flimtech mengeluarkan membran low pressure dengan kode Taptec ya, dengan merek dagangnya Taptec. Nah Taptec ini punya kode TCLC TTLC-HF 4040 ya. Ini digadang-gadangkan tipe membran jenis low pressure yang akan bersaing dengan Fontron. Nah kita akan coba uji 2 membran ini ke dalam mesin RO 2000 GPD. Nah mesin RO 2000 GPD S80 ini punya spesifikasi, yaitu maksimum pressure-nya adalah sekitar 110 PSI. Sementara di membran Fontron ya, membran Fontron atau membran Taptec ini atau jenis membran low pressure, dia punya work pressure atau tekanan kerjanya itu sekitar 80 sampai 150 PSI. Baik itu membran Fontron XLP ataupun Taptec, mereka mengatakan kinerja tekanan kerja mereka itu sekitar 80 sampai 150 PSI. Apakah ini benar? Selama ini mesin RO saya yang 2000 GPD ini itu biasa menggunakan membran-membran Fontron XLP, tapi dengan kode XLP saja, tidak ada 11 dan tidak ada max-nya. Nah ini digadangkan jenis membran dengan kapasitas 2400 GPD. Jadi bukan 2000 GPD karena dia jenis low pressure, dia 2400 GPD. Jadi ketika tekanan kerjanya di 150 PSI maksimum dalam keadaan membran baru, dia bisa keluar 2400 GPD. Kalau 2400 GPD itu kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 liter per menit. Taptec ini juga punya kinerja seperti itu. Nah, karena kita punya maksimum pressure dari mesin RO double Sanju ini hanya 110 PSI, maka mesin RO ini hanya mampu mengeluarkan sekitar 5,5 liter per menit saja sampai 6 liter per menit. Nah, jadi mesin RO double Sanju ini solusi untuk kawan-kawan yang ingin menggunakan mesin RO tapi daya listriknya terbatas, kemudian dana anggarannya terbatas, karena
mesin RO ini hanya dilabelkan sekitar 9 juta sampai dengan 10 juta saja berikut membran ya. Dengan daya listrik cukup 1300 watt sudah mampu mendorong mesin RO ini, karena mesin RO ini punya daya listrik sekitar 1150 watt ya. Jadi masih sanggup di 1300 watt. Sementara jenis-jenis mesin RO dengan pompa vertikal atau CDLF atau mungkin VVMP ya, itu punya daya listrik itu paling kecil aja 1500 watt sampai 2500 watt dan lebih ke atasnya lagi untuk kelas 2000 GPD. Nah, jadi mesin RO double Sanjo ini solusi untuk kawan-kawan yang ingin memiliki mesin RO dengan anggaran terbatas dan daya listrik yang kecil. Oke kawan-kawan, ini mesin RO akan kita uji. Ini kita belum pasangin pipanya. Nah, input dari mesin RO ini adalah di bagian bawah. Nah, ini bawaan standarnya ya. Ini bawaan pipa, bawaan standarnya. Ini saya lepas ya. Saya akan instalasi input dari pompa joki. Jadi pompa jokinya itu di bawah, kita hubungkan dengan pompa pembantu yang dari water treatment saya ya, dari sumur. Oke kawan-kawan, kita mulai aja penginstalasiannya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di season berikutnya. Oke kawan-kawan, kita akan masuk sesi pemasangan instalasi pipa ke mesin RO 2000 GPD ini. Bagi kawan-kawan yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan kalian lakukan 3 hal itu, karena 3 hal itu adalah gratis. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan nanti tanya di kolom komentar. Saya lebih senang membahas pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar ketimbang di WA, karena mungkin kawan-kawan yang lain yang mungkin ada yang ingin bertanya dengan pertanyaan yang sama sudah terjawab oleh pertanyaan kawan yang bertanya kepada saya ya. Oke kawan-kawan, kita mulai pelaksanaan instalasi pemipaannya.
Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, pemasangan instalasi pemipaan untuk output dari mesin RO. Nah, kalau inputnya sudah kita pasang ya, kalau kalian lihat di sini ya, ini keluaran dari pompa masuk ke filter, kemudian masuk ke input dari pompa joki S80 yang pertama yang di bawah ya. Nah, kemudian kita nanti akan memasang output ya, output dari mesin RO ini. Nah, kalau kalian lihat yang mana sih input dan output dari mesin RO saya? Nah, kalian lihat di sini input dari mesin RO saya yang sebelah kiri adalah output dari mesin RO. Sebelah kiri adalah air bersih ditandain dengan tulisan angka 2 GPM galon per menit dan LPM liter per menit. Jadi di 2 GPM dan 7 LPM, dan di air kotor ditandain dengan 5 GPM dan 18 LPM. Kemudian ada pengatur tekanan membran. Nah, situ ya. Nah, di belakangnya itu kalau kalian lihat ada watermur ya. Watermur ini akan kita pasang. Saya akan pasangkan watermur untuk pengujian di sini. Nanti kita lihat untuk mengetahui berapa air bersih yang keluar dari mesin RO saya ini. Oke. Lihat, main sini aja sini. Jangan di situ mainnya. Sini. Baik, pemasangan instalasi untuk air bersih yang ini sudah saya keluarkan ya. Kemudian untuk air limbah ini juga sudah saya keluarkan. Kita tinggal pengujian kelistrikan. Kita akan coba nanti tes kelistrikannya semua, baru kita akan lakukan pemasangan membran ya. Baik, kali ini kita akan mulai memasangkan membran. Bagaimana cara memasang membran di mesin RO 2000 GPD saya? Mari kita lihat. Pertama-tama buka dulu penguncian. Menggunakan kunci 14. Kemudian buka watermur.
ini adalah topi membran, ya, topi membran. Nah, jadi ini adalah karetnya, ya. Kita pasangkan karet ini di lingkaran, di paritan dalam tempat o-ring, ya. Itu pasangnya seperti ini. Oke, kita sudah pasang karetnya. Jadi nanti karet o-ring inilah yang akan mengunci sebagai sealer di mesin membran agar air tidak keluar. Oke, jadi kita pasang seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang kita ambil membran. Baik, ini adalah membran Pontron XLP 4040 Max. Ini baru, ya. Saya baru buka ini. Ini baru, ya. Bagaimana cara memasang membran ini di dalam mesin RO? Anda perhatikan di membran itu, lihat ini ada cincin warna merah, juga ada tanda arah panah. Nah, kemudian ada karet o-ring. Nah, kita perhatikan mesin RO kita, ya. Kalau dia inputnya di bawah dan outputnya di atas, maka arah air itu dari bawah ke atas. Nah, maka kita masangnya karet harus lebih dahulu masuk ke dalam agar air jalan dari bawah ke atas, ya. Jadi ikutin dengan diagramnya, ya. Ini kita akan pasang. Jadi yang ada karet dan tanda cincin merah itu di bawah. Masukkan seperti ini. Masukkan perlahan-lahan. Nah, kemudian kalian putar. Tekan dan sambil diputar ke bawah. Kemudian kalian masukkan cincin topinya, topi membrannya ke arah yang kalian pasangkan di awal. Agar licin, kalian pasang sampo atau mungkin sabun, nggak apa-apa, karena kan ini hanya cincinnya saja, ya, dan luarnya ini. Nah, dan o-ring dalam kalian lumuri dengan sabun dan sampo, ya, gitu ya. Masukkan seperti ini. Karena keras, saya akan lumuri dengan sampo, ya. Baik, ini o-ringnya sudah saya beri sabun, dan di dalamnya di lubang saya kasih sabun, ya, sebagai pelicin. Kemudian di casingnya kalian kasih sabun juga, ya.
kemudian kalian pasang kembali. Kalian pasang klemnya, mengikat dari casing antara topi dan casing. Lalu kalian pasang topinya, klemnya ke topi membran seperti ini. Lalu dikunci. Jadi penguncian klem membran, casing membran, topi membran sudah selesai. Kita tinggal adakan pengujian ya. Pastikan semua watermore ketat ya. Baik kawan-kawan, pengujian sudah akan masuk tahap pengetesan. Jadi ini casing membran sudah saya pasang ke dalam ya. Kemudian tinggal pengujian kelistrikan ya. Saya akan coba hubungkan dulu kelistrikannya ke dalam apa ya, listrik PLN. Saya tidak akan buka ini. Oke. Baik, pompa sudah saya standby-kan, tapi belum saya nyalakan karena saya masih pengujian dulu. Oke, PLN sudah masuk ya, listrik ini di voltmeter sudah menunjukkan tegangan. Ini kalau mengujinya, ini adalah tombol power atau on off, tapi saya pakai tombol emergency switch ya. Apabila ditekan dia menyala, tekan menyala, tuh lampunya kedip-kedip. Jika diputar dia mati. Nah, jika ini mesin RO nya sudah saya lengkapi dengan kabel radar ya ke tangki air hasil dan juga tangki air baku. Jadi ketika mendeteksi tangki hasil penuh, mesin mati. Ketika lagi ngisi ke tangki hasil air tapi di tangki baku habis, juga mesinnya akan mati ya. Kemudian di kelistrikannya saya pasang kontaktor agar radar tangkinya awet dan juga menjaga agar tegangan listriknya lebih stabil. Kemudian masing-masing pompa saya kasih MCB breaker itu 6 ampere ya. Jadi satu pompa satu MCB. Oke. Lampu merah menandakan listrik sudah nyala. Nah ini dan kontaktor
akan masuk ke dalam solenoidnya, dan ini bergetar karena apa? Karena dia langsung menyalakan solenoid inlet ya, solenoid air masukan. Oke, Anda mungkin dengar suaranya ya, bergetar ya. Oke, nah kemudian kalau saya putar atau dalam keadaan listrik mati, voltmeter tetap menunjukkan angka bahwasannya tegangan listrik sedang masuk ke dalam mesin ini, tapi ini solenoid tidak menyala lagi ya. Oke, kita akan coba buka jalur airnya. Oke, kemudian saya akan coba nyalakan saja dulu ini kelistrikannya dari mesin. Kenapa? Biar solenoid nyala, karena saya ingin nyalakan pompa ya, biar dia lagi ngisap air. Oke, ini air sudah masuk ya. Nah, air sudah masuk, dia masuk ke bagian bawah dulu. Ini kita pastikan dulu benar-benar terkunci rapi ya, terkunci dengan baik semua watermurnya, biar tidak ada kebocoran. Oke, coba kita tes. Bismillah. Oke, air sudah masuk ya, sudah masuk. Bentar, saya matikan dulu karena ini pengujian awal ya. Pastikan ketika Anda sedang menguji mesin ini dari awal, ini stop keran dalam kondisi open ya, putar ke kiri, kandas, artinya sedang membuka. Ini tanpa tekanan, nanti air akan keluar ke flow meter air limbah. Oke, kita simulasikan lagi. Oke, air mengisi ya, lalu masuk ke membran. Perlahan-lahan kita perhatikan dulu, jangan sampai ada yang bocor ya. Ini dia masuk, kemudian masuk ke membran ya, air limbah belum ada yang keluar satupun. Oke, belum ada yang keluar satupun. Oke, ini ada bunyi gerakan. Nah, ini air limbah keluar ya, ini keluar, berarti kita berhasil memasukkan air ke dalam mesin ya. Oke, kita akan menguji mesinnya ya. Kita nyalakan pompa pertama, pompa joki. Kita lihat pompa joki menyala. Nah, ini air bersih dari mesin membran sudah keluar. Nah, ini kekuningan karena airnya masih menyimpan chemical dari membran ya. Nah, airnya masih terlihat kuning, dan ini air sudah keluar nih sedikit di air hasil ya. Ini air hasil keluar sedikit. Ini baru pompa joki yang pertama. Jadi pompa Shimizu ini hanya perumpamaan dorongan air dari tangki baku ya. Setelah kalian lihat normal, tidak ada yang bermasalah dari tekanan, lalu kalian nyalakan pompa kedua, pompa utama. Nah, ketika dinyalakan itu semakin besar lagi buangannya. Biarkan dulu, dia stabil. Ini flow meter mentok ke atas ya. Nah, baru kita putar pelan-pelan. Ini airnya 1 LPM. Tadi membran yang kita masukkan adalah membran Kontron XLP 11 4040 max ya. Membran terbaru low pressure dari Kontron. Oke, kita putar ini pelan-pelan ya. Pengatur tekanan RO, dan kita atur tekanannya di 50 dulu. Nah, kita lihat di 50 saja air sudah naik ke 5 LPM ya. Air sudah naik ke 5 LPM. Coba kita putar ke 100. Oke, ini kita putar ke 100, belum nyampe 190, air sudah di 7 LPM. Ya, di sini terbukti, ini perbandingan itu 1 banding berapa ini? 1 banding 12. Ini air hasil itu 7,
ya, 7 ya. 7. Air limbahnya itu 12 ya, berapa ini air limbahnya? Air limbahnya hampir 11 ya, 11 dari air hasil yang 7 gitu. 7 ke atas ini tinggi nih ya, kita turunin dulu, nah, stabilkan dulu. Oke, di tekanan 90 psi dapat airnya itu, air limbahnya itu 12 ya. Oke kawan-kawan, ini adalah tes pengujian dari mesin RO 2000 GPD menggunakan membran Kontron XLP Max ya. Hasil air yang didapat itu 7 liter per menit, 7 liter per menit ya, di tekanan 90 ya, 80 pun belum ada ini, 90 ya, 50 atau 80 di 5 bar ya. 5 bar itu sekitar apa ya, sekitar 80 ya, 80 PSI. Di air limbah itu 10, air hasil 6. Kalau kita naikkan lagi, air hasilnya bisa 7 ya, bisa dapat 7 di tekanan sampai 100. Nah airnya ini kotorannya mulai menurun ya, di 1:1. Kalau bisa jangan kita paksakan, kita buat aja 1:2 atau 1:2 aja, biarin dia dapat airnya 6. Karena 6 pun itu sudah di atas 2000 GPD ya kawan-kawan, karena 2000 GPD itu 5,5. Nah ini tekanan pun turun, tekanannya di 70 ya, jadi lebih awet di membran. Oke, ini pengujian dari membran Kontron XLP 2000, Kontron XLP 11 40 Max 2000 GPD. Didapat airnya itu sekitar 5,5 liter per menit atau 6 liter per menit, tergantung berapa perbandingan kita. Kalau 1:2 itu 5,5 liter per menit di tekanan 60 PSI ya, dapat air limbahnya 12, air. Baik kawan-kawan, ini sudah saya matikan mesinnya ya. Kita sudah menguji dari membran Kontron XLP 11 40 Max. Kita matikan dulu kelistrikannya agar kita bisa buka membrannya. Sekarang membran Kontron XLP 40 Max nya kita buka lagi dari casingnya. Oke kawan-kawan, kita mulai proses pembongkaran. Ya inilah kediaman dari tempat tinggal Taufik si tukang air Medan ya, sederhana ya, karena saya tinggal di kampung. Saya orang kampung yang mencoba ingin mengedukasi. Baik, bagaimana cara membuka kembali housing membran 40 kalian buka, cukup punya kunci 14 2 buah. Kalian buka ini, buka. Kalian buka watermur ya. Nah ini dalam keadaan tekanan yang tinggi, jadi untuk melepaskan tekanan tingginya kalian bisa buka watermur dulu yang lain. Buang tekanan dulu. Nah pemumpaan di mesin RO saya itu dia
plug and play dan knock out, jadi banyak water more agar kalian bisa bongkar ini pipanya gampang. Mesti memotong-motong pipa ya. Kita dorong ke arah atas untuk topi. Oke, topi membrannya sudah kita buka. Ini kalian butuh tang ya. Nah, kalian butuh tang untuk mencabut dari membran. Kalian cabut dari kipasnya, sisi-sisi samping dengan cara kalian tekan tangan, lalu kalian cabut ke arah atas dengan diputar sedikit, pelan-pelan saja. Dan perlahan-lahan. Nah, ini berbeda ya, kalau membrannya sudah lama itu pasti keras sekali karena banyak kotoran di dalam. Karena masih baru, dia gampang. Biarkan perlahan. Oke, membrannya sudah keluar. Ya, ini membran Pontron XLP 1140/40 max. Jadi saya rekomendasikan kalian pakai membran ini untuk mesin RO double sanju, karena membran ini sudah terbukti ya, dia kualitasnya juga bagus ya, banyak yang puas pakai membran ini. Nah, ini keluaran terbaru dari Pontron XLP ya, yaitu dengan kode 1140/40 max. Cuman ada kelemahannya ini, jadi total rejection dari membran ini rendah. Jadi ini sekitar 95% ya. Biasanya kan dia 96-97. Nah, ini total rejectionnya rendah karena kode 11 ini itu lebih rendah. Biasanya kode 21. Ya, ini kode 11 itu rendah. Jadi pori-porinya memang didesain dia agar bisa mengeluarkan air yang banyak. Kalau untuk quality ya memang kalah dengan membran-membran low pressure atau high pressure ya. Jadi ini extra low pressure ya, XLP extra low pressure. Oke, kita akan ganti membrannya dengan membran Taptec dari Flimtech Dufon. Kita lihat apa perbedaannya tadi antara Pontron XLP dengan Taptec. Oke kawan-kawan, lanjut ya, kita lanjutkan video ini. Bagi kalian yang belum like, silahkan kalian like video saya. Yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, karena subscribe itu gratis dan sangat membantu saya untuk lebih bersemangat lagi dalam mengupload video-video saya. Bagi kalian yang ingin mengomentari atau bertanya, silahkan kalian masukkan kolom komentar aja. Oke, kita masuk pengujian yang kedua. Ya Allah, semuanya antara dan Ilham didakar ya Allah. Amin.
pisang, Wak. Baik kawan-kawan, ini adalah membran taptek. Taptek tipe TC LCHF 4040 ya. Jadi membran ini keluaran dari DuPont. Jadi ini masuk dari keluarga Flintek. Tapi Flintek mengeluarkan seri low pressure-nya itu dengan kode merek tapteknya. Taptek membran. Ini digadang-gadangkan low pressure. Nah, kita akan uji membran taptek ini apakah memang benar-benar low pressure atau tidak. Karena kodenya HF. HF itu kode low pressure dari membran taptek. Kalau Fontran mungkin XLP 11 atau XLP. Kalau taptek dia HF. Kita akan uji membran HF ini. Ya. Kita akan uji, kita akan buka. Oke, kita buka. Oke, ini membran taptek sudah saya buka. Ya. Di membran taptek ini tidak ada kode arah panah ya, tapi kalian jadikan pedoman saja karet ini. Di mana ada karet hitam ini berarti di situ input air masuk. Nah, berarti outputnya di sisi atas ya. Kita akan masukkan saja membran ini karena sudah menjelang asar. Untuk menghemat waktu saya masukkan. Ini membran taptek ya. Putar sedikit ke bawah. Keras ya. Oke, sekarang kita pasang topinya. Oke, sekarang kita sudah masukkan membran taptek ke dalam mesin RO ya. Jadi di dalam itu ada membran taptek. Saya tidak tahu apakah tadi sudah saya videokan apa belum, kayaknya ada masalah. Itu membran tapteknya sudah di dalam. Kita akan langsung pengujian saja untuk membran tapteknya. Berapa tekanan air yang dihasilkan di membran taptek itu. Tapi sebelumnya saya akan coba lap dulu. Kita lap dulu karena basah ini berbahaya ya sama diri kita sendiri karena rentan listrik itu basah itu bahaya ya. Oke, sudah kita uji. Oke, membran taptek sudah masuk ke dalam dan sudah kita kunci. Kita akan menguji membran ini
Mari kita coba colokkan listriknya kembali. Oke, kita masukkan. Oke, kita pengujian dulu. Oke, sekarang membran sudah kita pasang, air sudah masuk, tapi pompa belum saya nyalakan. Nah, ini efek busa dari liquid chemical pelindung membran dari membran Taptec. Oke, ini masih membuang busa-busanya. Oke, kita coba nyalakan saja pompa joki yang pertama. Kita lihat apakah membran Taptec naik airnya. Ya, belum ada tanda-tanda ya. Kalau di Pontron XLP tadi, ketika kita nyalakan pompa joki yang pertama, itu air sudah naik. Tapi di membran Taptec ini sepertinya nggak naik ya, lama ya. Lama naiknya. Nah, hanya seperti itu aja. Dan air pun tidak keluar sama sekali. Ya. Coba kita naikkan pompa yang kedua. Oke, pompa kedua saya naikkan, juga tidak naik sama sekali air di membran. Berarti ini membran tipenya bukan XLP, tapi tipe membrannya adalah low pressure. Ya, jadi ini tipe membran low pressure. Ini sudah keluar ya, sudah keluar. Ini liquid membrannya, liquid chemicalnya, cairan chemicalnya udah keluar, kuning ya. Nah, itu. Tapi nggak naik nih, nggak naik, sama sekali nggak naik. Air limbah terus terbuang, air hasilnya udah hidup 2 pompa masih kecil segini aja. Oke, coba kita press, main di tekanan 50 dulu. Kita putar ini stoprannya, pengatur tekanan. Kita coba main di 50. Main di 50, air dari Taptec naiknya 3, nggak nyampe 3 ya, hanya 2,5. Hanya 2,5 saja. Berarti Taptec ini bukan extra low pressure. Ini jenis low pressure. Atau mungkin jenis high pressure karena HF tadi ya. Tapi HF gitu ya. Kode HF itu. Jadi ini bukan tipe membran saingan Pontron ini. Bukan kelasnya ini. Ya. Coba kita naikkan lagi. Coba kita mainkan di tekanan 100. Bahkan ini udah 100 nih. Air limbahnya 8. Dapatnya cuma 5. Sedangkan di Pontron ya, tadi 100 itu udah 7 ya. Sudah mentok 7 ke atas. Air limbah udah 8. Ini Taptec hanya dapat 5,5. Berarti Taptec bukan saingan Pontron. Ya, Taptec bukan saingan Pontron, tidak tersaingi. Ya, bukan saingannya itu Taptec itu. Ya. Jadi masih unggul Pontron. Cuma mungkin saja Taptec ini karena jenis membrannya itu high pressure, jadi ya di kelasnya ya middle pressure. Ini sama seperti membran Silvertech
ya. Dan Aqua Pro, Aqua Base sama ini enggak kelasnya Pontron ya, karena di tekanan 100, air limbahnya 8, air hasilnya dapat 5,5. Tadi di Pontron dia 100, limbahnya 10, air hasil 7 ya. Oke, ini pengujian untuk membran Taptek saya rasa sudah cukup karena waktu sudah menjelang asar. Pengujian untuk membran Taptek ini saya rasa sudah cukup. Buang dulu tekanannya. Nah, kita buang tekanannya. Oke. Kemudian kita matikan pompa utama. Setelah pompa utama mati, lalu kita matikan lagi pompa kedua. Kemudian kita cabut air sumur, kemudian kita matikan. Oke, pengujian membran Taptek ya, masih kalah dengan membran Pontron XLP. Yang di dalam itu Taptek di kotak ya. Yang kita uji tadi di awal itu XLP 11 Pontron. Kita akan bongkar ini membrannya. Jadi membran Taptek ini bukan kelasnya Pontron XLP, dia sama seperti Silvertech, sama Silvertech pun kodenya HF juga. Jadi dia jenis membran LP sebenarnya Taptek ini. Jadi tidak sama dengan Pontron XLP 11 40 40. Tekanannya dimulai dari 100 baru bisa keluar air. Kalau nggak dapat 100 maka nggak capai dia, cuman dapatnya tadi kita main di 50 dapatnya cuman 3, nggak nyampe 3 ya. Kemudian main di 100 dia naik baru di 5,5, nggak nyampe 6 ya. 2000 GPD nya capai, tapi dia murni 2000 GPD, tidak seperti Pontron XLP yang 2400 GPD. Pontron XLP 2400 GPD 7 liter per menit tadi dicapainya di 100 PSI. Macam mana kalau di pompa-pompa yang tekanannya di atas 100 PSI, misalnya 110, 130 atau 150, pasti lebih bisa mungkin 2800 GPD ya. Oke, sudah saya kosongkan tekanannya. Kita buka Tapteknya, putar sedikit, putar sedikit. Membran Tapteknya ya. Jadi yang kelasnya tadi itu kelas HF, jadi sama seperti Silvertech ya. Jadi
tidak selevel sama Pontron XLV 11 4040. Bahkan dengan Pontron XLV aja yang nggak ada kode 11 dan nggak ada kode max-nya, ini masih kalah Taptek. Tapi ini DuPont ya, merek dagang pembuat membran merek Filmtek sekarang ya. Mungkin saja dia punya quality lebih baik, tapi lihat ya, ini apa ya, sama seperti Silvertech ya, kadang mau peot-peot di dalamnya ya. Sudah terjadi retakan-retakan seperti ini, padahal tadi nggak ada kan. Nah, beda dengan membran Pontron. Coba lihat Pontron lebih tebal, diameternya lebih banyakan ini fibernya ya. Dia tidak ada retakan nih. Taptek ada retakan-retakan seperti ini. Oke kawan-kawan, itu saja mungkin pengujian dari membran 2000 GPD di mesin RO 2000 GPD rakitan saya. Mudah-mudahan saja bisa banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua ya, khususnya kawan-kawan yang baru memulai menggeluti dunia air, spesifikasinya di mesin RO. Nah, atau kalian yang ingin mengupgrade mesin RO kalian, ingin bertukar membran ya, sesuaikanlah membran kalian dengan mesin RO kalian ya. Jangan terlalu termakan oleh informasi yang sebenarnya itu benar, tapi penempatannya yang tidak tepat, jadi akhirnya mendiskriminasikan produk ya. Jadi membran Filmtek itu, Taptek itu bagus, semua membran itu mengklaim bagus, tapi kalau di tempat dan posisi yang tepat juga. Mungkin saja membran Taptek ini hanya cocok di pompa-pompa CBL F2 yang minimal min 9 atau min 11 ya. Taptek ini cocoknya di situ. Nah, Pontron XLV ini memang didesain tekanan airnya itu lebih kecil, langsung bisa keluar air. Jadi dia cocok untuk mesin RO yang punya pompa kecil seperti Double Sanju S80 ini ya. Jadi penempatan membran dengan mesin RO harus tepat, dan juga kondisi air baku ya. Kondisi air baku kita juga harus bagus, jangan sampai air bakunya itu membuat membran malah jadi cepat sumbat. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam season pengujian ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan faedah bagi kita semua. Sebagai kawan-kawan yang belum like video ini, silahkan kalian like, dan kalau video ini bermanfaat silahkan kalian share kepada kawan-kawan semua. Dan apabila kalian belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu senantiasa terhubung dan mendapatkan informasi terbaru, video terbaru di channel saya. Dan itu sebagai sarana yang membantu saya untuk semakin meningkatkan kualitas dan kreativitas saya dalam membangun channel. Terima kasih banyak kawan-kawan semua atas segala perhatiannya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan membuat apa yang kita inginkan selalu Allah beri jalan kemudahan untuk mencapainya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, karena tadi ada terkendala sholat asyar, jadi kita hentikan terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba merapikan dari pekerjaan yang sudah
kita tinggalkan tadi karena waktunya sholat. Oke, kita akan coba bersihkan di Medan. Sudah mau hujan cepat. Wow, kotor baju saya. Pengujian itu merepotkan. Hari-hari kalau saya menguji produk, biarin aja ini mau dibuang. Saya harus kembangkan dulu agar membuang tekanan yang ada di dalam mesin. Ini membuang tekanan, harus mengelapi lagi. Air sudah kita buang. Biasanya yang seperti ini tugasnya bersihin istri, ngelap-ngelapinya istri.